Tindakan perundungan atau bullying masih sering terjadi, bahkan ironisnya kerap dianggap sepele. Tindakan bullying biasa dilakukan secara sengaja dan terus-menerus, dimanapun bisa terjadi aksi bullying dan siapapun bisa menjadi pelaku atau korban dari bullying. Dalam tindakan bullying ini, dampak yang paling buruk akan dialami oleh korban. Tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi bisa berdampak pada permasalahan psikologis yang akan mengganggu kehidupan sehari-harinya. Berikut ini adalah dampak bullying bagi korban yang perlu diwaspadai. Dampak fisik. Bullying akan berdampak bagi korban secara fisik seperti luka memar atau cedera serius. Selain itu, dampak fisik lainnya yang dirasakan yakni gangguan kesehatan seperti gangguan tidur, sakit kepala, mimisan, atau tremor. Hal ini disebut dengan gejala psikosomatis yang disebabkan emosi negatif seperti rasa takut dan kecemasan berlebihan. Merusak harga diri. Bullying secara terus-menerus dapat merusak harga diri korban hingga menciptakan rasa trauma. Korban akan meragukan nilai diri sendiri dan merasa tidak layak untuk melakukan apapun bagi dirinya. Hal ini dapat menyebabkan menghilangkan rasa percaya diri, membuat korban sulit untuk bersosialisasi dan tidak memiliki teman. Menurunnya prestasi. Korban bullying akan merasa tertekan dan terganggu secara emosional dan memiliki kecemasan. Hal ini sering berdampak pada prestasi akademik atau pekerjaan. Korban akan kesulitan untuk berkonsentrasi, kehilangan motivasi, atau meninggalkan produktivitasnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan mereka di masa depan. Menutup diri. Korban bullying sering mengalami tindakan ancaman dan dijauhi oleh orang sekitarnya, sebab perundungan yang mereka alami. Akibatnya, korban tidak memiliki kepercayaan dan lebih suka menutup diri dari teman bahkan keluarga. Selain itu, bullying dapat menciptakan lingkungan yang buruk, anggapan seorang yang lebih lemah selalu menjadi objek penindasan dan kekuasaan bagi yang lebih kuat. Gangguan mental. Dampak bullying bagi korban yang paling berbahaya adalah gangguan mental. Korban akan mengalami stres berat hingga akan berakibat depresi, mudah emosi yang meledak-meledak, kecemasan yang berlebihan, post-traumatic stress disorder, dan depresi. Tak jarang gangguan mental karena bullying berujung dengan tindakan menyakiti diri sendiri sampai bunuh diri. Itulah dampak bullying yang dialami oleh korban. Dampak bullying tidak hanya dirasakan pada saat kejadian, namun dapat berlanjut lama hingga dewasa. Tanpa disadari, tindakan bullying sangat berbahaya dan merugikan, sehingga aksi perundungan ini perlu dihentikan dan dihilangkan dari kebiasaan buruk seseorang atau kelompok. Sebagai manusia, kita tidak bisa hidup tanpa rasa manis dan tentu saja membutuhkan gula. Gula memberikan energi yang kita perlukan dalam aktivitas sehari-hari. Namun, bukan berarti kita bisa mengonsumsi gula secara berlebihan. Penting untuk mengetahui apakah kadar gula yang kita konsumsi sudah cukup atau berlebih, dan apakah jenis gula tersebut ramah atau tidak bagi tubuh kita. Karena kita harus mulai bersikap ramah terhadap tubuh kita sendiri. Gula ramah adalah istilah yang digunakan untuk gula dengan indeks glikemik rendah yang dapat menjaga kestabilan gula darah. Gula ramah ini berasal dari sumber alami, bukan gula alkohol, dan rasanya juga enak. Contoh gula ramah antara lain gula aren, gula lontar, gula kelapa, dan kurma. Di sisi lain, gula reguler atau gula dengan indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan turun dengan drastis seperti roller coaster. Akibatnya, tubuh akan cepat lelah dan cepat merasa lapar yang dapat berujung pada berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
Memahami perbedaan antara gula ramah dan gula reguler dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih sehat untuk tubuh kita. Dengan mengonsumsi gula ramah, kita dapat menikmati rasa manis tanpa harus mengorbankan kesehatan. Jadi, mulailah memilih gula ramah untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Buat yang penasaran dengan manfaat dan perbedaan gula ramah dan gula reguler, lebih lengkap tonton videonya hanya di YouTube channel Yaya Bali. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2024, PT Multimedika Internasional bekerja sama dengan Eka Hospital menggelar acara Festival Anak Sehat Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk semakin meningkatkan kesadaran orang tua akan kesehatan dan kebahagiaan anak di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, duniadiet.com menghadirkan seminar yang menghadirkan para pembicara ahli. Salah satu tema yang dibahas adalah tentang pentingnya tidur siang bagi anak. Jika kita pernah mendengar mitos dari orang tua bahwa tidur siang dapat menghambat pertumbuhan anak, ternyata hal tersebut memiliki kebenaran. Karena growth hormone, hormon pertumbuhan, akan dilepaskan saat anak tidur. Jika anak tidak tidur cukup, produksi growth hormon akan terganggu. Meskipun durasi tidur anak akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia, namun tetap saja durasi tidur 7-8 jam, termasuk tidur siang, sangat penting untuk mengoptimalkan produksi growth hormone. Selain itu, nutrisi yang dikonsumsi anak juga perlu diperhatikan, ungkap Dr. Patar Parmonangan. Nutrisi merupakan hal yang paling utama bagi anak. Jika nutrisi yang dikonsumsi anak tidak cukup baik, seperti membangun sebuah fondasi bangunan, meskipun sudah menumpuk kalsium, namun jika nutrisinya sudah tidak terpenuhi sejak dini, tumbuh kembang anak tidak akan optimal. Bahkan, jika nutrisi yang dikonsumsi tidak baik, aktivitas anak juga akan terganggu. Selain berdampak pada tumbuh kembang, resiko osteoporosis pada anak juga akan semakin besar, tambah Dr. Patar. Hal ini sejalan dengan misi duniadiet.com untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya stimulasi tumbuh kembang dan motorik bayi serta pemilihan popok yang tepat. PT MMI turut memberikan dukungan melalui berbagai produk premiumnya seperti popok bayi, tisu, dan MIU emas senilai puluhan juta rupiah. Produk-produk ini tidak hanya digunakan untuk kampanye digital Eka Hospital, tetapi juga akan didistribusikan ke berbagai rumah sakit. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Eka Hospital dalam merayakan Hari Anak Nasional. Komitmen kami untuk menyediakan produk perawatan harian dan pribadi berkualitas tinggi sejalan dengan dedikasi Eka Hospital terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Bersama-sama kami bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kebahagiaan anak-anak di seluruh Indonesia, ujar CEO PT MMI Mengki Mangare. Head of Marketing Eka Hospital, Gesit Kumaraningrat, juga mengapresiasi kontribusi yang diberikan oleh PT MMI. Kontribusi tersebut berupa pendistribusian popok bayi Miu Baby, Miutis Premium Bambo Tisu, dan Miumas di Eka Hospital, serta mendukung edukasi tentang kesehatan anak secara menyeluruh. Dengan adanya dukungan dari brand lokal seperti ini, harapannya semakin banyak anak Indonesia yang sehat dan kuat, papar Gesit. Kedepannya, PT MMI berencana untuk bekerja sama dengan berbagai rumah sakit terkemuka di Indonesia untuk menyediakan konten kesehatan berkualitas. Hal ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung kesehatan masyarakat melalui edukasi yang informatif dan bermanfaat. Kolaborasi ini akan semakin memperkuat komitmen duniadiet.com dan PT MMI terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.